Pagi ini Savitri datang bersama dengan Nona Saki kesayangannya, apalagi ini hari Senin di mana harus mengikuti upacara bendera. Kedatangan guru cantik barbar dengan motor gonjrengnya tetap saja menarik perhatian banyak murid di sana meskipun sudah sering melihatnya. Gadis cantik itu melepaskan helm full face-nya dengan diiringi suara, "Oh," para siswa prianya yang terkesima melihat gurunya itu. "Ono opo cah?" tanya Savitri ke arah gerombolan murid-muridnya yang baru saja datang. "Nikmat mana yang kau dustakan ya Allah? Pagi-pagi diparingi, dikasih pemandangan yang membuat adem mata," ucap salah satu siswanya. Awas nek kowe kalau kamu mikir aneh-aneh," ancam Savitri. "Nggak berani bu, daripada digundul anunya," teriak para muridnya heboh. Savitri terbahak. "Sudah, kalian siap-siap upacara sana." "Asyap, asteris. Ruang bimbingan konseling." Savitri mulai melepaskan jaket dan menyimpannya bersama dengan helm mahalnya lalu mengambil tas berisikan rok yang harus dikenakan pagi ini. Anita sendiri menunggu sahabatnya berganti pakaian setelah sebelumnya memakai celana jeans hitam dan sepatu boot kesayangannya. "Yuk upacara," ajak Savitri setelah menyimpan semua barang-barangnya. "Kira-kira hari ini ada drama nggak ya?" gumam Anita. "Drama apaan? Si Ahmad lah. Berani nggak dia punya malu, mengakui bahwa anaknya memang memiliki gangguan karakter. Suka piping Tom. Kayaknya nggak punya nyali, bos apalagi." Savitri menatap Anita. "Kalau dia berani datang, salut gue." Suara notifikasi di ponselnya berbunyi. "Ya ampun, Rain. Kenapa Saf?" "Nggak apa-apa, urusan keluarga." Keduanya pun menuju lapangan upacara untuk mengikuti upacara hari ini. Asteris. "Pagi ini, saya sebagai kepala sekolah akan mengumumkan bahwa guru Anda, Pak Ahmad resmi mengundurkan diri dari sekolah kita. Anda semua tahu kan pada akhirnya terjadi peristiwa yang membuat 3 guru kita dipanggil kepolisian. Dan sebelum Pak Ahmad berpisah dengan kita, beliau ingin menyampaikan sesuatu kepada Anda semua." "Silahkan Pak Ahmad." Pak Agus memberikan tempat kepada Pak Ahmad yang membuat Savitri, Dina dan Pak Felix melongo. Ketiganya tidak percaya bahwa guru itu berani menepati janjinya pada mereka. Para siswa dan siswi yang baru saja melaksanakan upacara bendera pun tampak kasak-kusuk setelah mendengar selentingan bahwa anak Pak Ahmad akhirnya ditahan karena perbuatan asusila merekam siswi perempuan yang sedang melakukan buang hajat di kamar mandi. "Assalamualaikum. Selamat pagi semuanya. Sebenarnya saya berat melakukannya tapi saya harus karena saya sudah berjanji. Saya Ahmad, sebagai ayah dari Saundra yang Anda semua sudah dengar kabarnya." "Ya benar, putra saya sudah melakukan kesalahan dan benar saya melindungi putra saya dengan sedemikian rupa karena saya tidak mau, ya, namanya orang tua meskipun anak salah tetap dibela." Savitri dan Anita saling berpandangan. "Di kesempatan ini, saya dengan lubuk hati terdalam, atas nama putra saya yang sekarang berada di tahanan, saya meminta maaf kepada para korban dan saya sudah mendatangi orang tua mereka satu persatu kemarin tapi saya juga berkewajiban meminta maaf kepada seluruh rekan guru terutama Bu Savitri, Bu Dina dan Pak Felix dan juga kepada Pak Agus sebagai kepala sekolah. Saya sadar bahwa sebagai orang tua, ada waktunya kita membiarkan mereka bertanggung jawab atas semua perbuatan yang dilakukan apalagi jika perbuatan itu sangat salah. Dan saya memutuskan untuk mengundurkan diri bekerja di SMKN 11 ini meskipun dengan berat hati. Saya sudah tidak memiliki muka berhadapan dengan Anda sekalian. Saya mohon maaf sebesar-besarnya atas semua kesalahan saya selama saya mengajar di sini. Terima kasih." Pak Ahmad menundukkan kepalanya lalu turun dari tempat inspektur upacara dan mendatangi Pak Agus sembari membungkuk minta maaf. "Aku tidak menduganya," gumam Dina. "Aku pun. Karena kita tahu kan bagaimana bangsa kita itu sangat sulit untuk meminta maaf meskipun itu sepele. Tapi aku salut dia berani melakukannya." Savitri menatap Pak Ahmad mendatangi rekan gurunya satu persatu sambil membungkuk minta maaf. Hingga ke barisan Savitri, Dina, Anita dan Bu Titi. "Bu Savitri, Bu Dina, saya sungguh minta maaf." Petik 2. Sama-sama Pak Ahmad. "Saya juga minta maaf jika saya terlalu barbar dan ceplas-ceplos," ucap Savitri sambil menerima salaman Pak Ahmad. "Bu Dina, maafkan saya ya Bu." Pak Ahmad berpindah ke Dina. "Saya juga Pak Ahmad, maaf jika saya terlalu galak." "Boten Bu Dina, justru karena kalian semua, saya jadi melek. Anak saya salah dan saya juga salah sampai-sampai saya sombong membawa-bawa keluarga saya padahal saya tidak tahu kalau di atas langit masih ada langit. Tolong sampaikan pada Pak Neil Blair,
kami tidak jadi memakai jasa ayahnya karena saya akan meminta kepada saudara saya untuk bertanggung jawab atas semua perbuatannya. Baik Pak Ahmad, akan saya sampaikan ke Bang Neil. Luruskan hidup Anda Pak, insya Allah jalannya akan penak, jawab Safitri. Enjibu, matur nuwun. Usai upacara, Safitri bergegas menuju ruang meeting bimbingan konseling untuk menghubungi Rain. Dirinya sangat shock melihat adegan mesra Rain dengan Elang di danau dan mereka berciuman sangat panas. Dasar mafia panasan, pasti diranjang hot juga tuh. Plak, Safitri mengeplak jidatnya. Otak lu ngeres amat Safitri. Opa juga panas kok. Wis hop, jangan kebanyakan pikiran tidak bambang. Teriak Safitri gemas dengan dirinya sendiri. Siapa yang pikiran tidak mbak? Gue, Rain, kamu itu apa-apaan sih? Gila lu ya. Jeremy masih dihukum di London, Inggris. Bisa-bisanya kabur ke Jakarta. Apa kabar itu gelang kaki kayak reok yang dipasang? Kok bisa dilepas? Kamu tuh, omel Safitri tanpa berhenti. Demi bertemu dengan Mbak. Allahu Akbar, bokap lu kan di Jakarta, Rain. Iya, tahu, terus, aku ancam pakai cara Mbak. Safitri melongo. Caraku yang mana? Aku sama Elang bakalan kawin lari di Senayan sambil jogging. Safitri memukul jidatnya. Nggak harafiah juga Rain. Ya Allah Gusti. Rain cekikikan. Senang tapi kan Rain. Gila itu si Jeremy. Demi ketemu sama kamu, salut gue. Bang Duncan masih ngamuk. Halah, biarin saja si Hulk blonde ngamuk. Tar aku aduk Rea, paling juga mengkeret itu ototnya. Sarkasme Safitri yang membuat Rain terbahak. Mbak Saf, kalau aku nikah duluan, nggak apa-apa. Tanya Rain. Kamu sudah yakin sama Jeremy? Iya, jawab Rain malu-malu. Jika kamu sudah mendapatkan kebahagiaanmu, ambillah. Mbak Saf kan hanya kakak sepupu kamu, bukan mbak kandung kamu. Kalau kamu mau ngelangkahi Mbak Saf, gak masalah. Karena Opa sudah bilang kami mungkin insya Allah akhir tahun tepat 2 tahun Mbak Saf jadi PNS. Safitri menjawab lembut. Makasih Mbak, Rain sayang Mbak Saf. Mbak juga. Safitri membaca di grup chat keluarga yang ramai di sana soal Gani tertembak setelah kejar pembunuh berdarah dingin padahal sebelumnya Elang tertembak saat paman tirinya nongol hendak membunuh Rain. Kepala guru cantik itu terasa pusing dan bersyukur semua keluarganya siap sedia di New York membantu Gani. Bahkan yang mengoperasi putra Abimanyu Giandra itu adalah Mike Cahil dan Nabila Pratomo yang notabene Pade dan Bude Safitri, meskipun Mike paling tidak suka dipanggil Pade. Rasanya keluarga aku makin lama makin kacau deh. Isinya selalu gedubrakan. Safitri berusaha untuk konsentrasi bekerja setelah mengobrol sebentar dengan Rain apalagi Ryu Reves sudah mulai membuka hati untuk menerima Elang daripada anaknya kawin lari di Stadion Senayan. Waktu pun terus berjalan hingga Elang resmi melamar Rain dan akan melangsungkan pernikahan secepatnya. Safitri bersyukur melihat adiknya akhirnya meraih kebahagiaan dengan pria tampan pujaannya dan dirinya pun sudah mengajukan cuti seminggu untuk bisa berkumpul dengan para saudaranya saat acara pernikahan Rain dan Elang. Kini di rumah milik keluarga Pratomo, Jaehyun pun menyanggupi bisa menemani dirinya acara kondangan di Jakarta. Akhirnya Rain sama Jeremy, tanya Jaehyun. Iya, Om Ryu abis kena omel sama Tante Yuna. Daripada Rain nekat sama Jeremy, ya dikasih restulah. Sayang, kedua orang tua kamu berarti di Jakarta kan? Iyalah, kenapa Opa? Nggak apa-apa, jangan bilang kamu mau nembung Momi dan Dedi. Ah kamu kok paham sih? Jaehyun mencium pipi Safitri. Opa serius kan? Iyalah, kamu tuh the one and only, susah tahu dapat kamu. Safitri langsung memeluk Jaehyun. Tang Yu, sama-sama sayang, meskipun awalnya aku tidak menduga bakalan dapat cewek brutal macam kamu. Hihi. Safitri melepaskan pelukannya dan menatap judes ke Jaehyun. Tapi selama kita pacaran hampir 2 tahun ini, aku tuh malah mendapat banyak warna hidup. Kamu tahu kan sebagai pengusaha sering stres dengan pekerjaan tapi semenjak aku bersama kamu, rasanya selalu mendapatkan mood booster setiap hari. Kamu itu selalu saja ada cerita yang membagongkan dari pekerjaan kamu, yang membuat aku tertawa, miris dan ikut sedih jika kamu menangis memikirkan muridmu. Safitri menatap Jaehyun sambil tersenyum. Terima kasih Opa, maaf jika aku malah jarang mendengarkan cerita tentang pekerjaan kamu. Karena tidak ada yang fun untuk diceritakan tapi kamu selalu banyak cerita yang berbeda setiap saat. Fix Opa, kita bakalan lama di Jakarta karena aku sudah mengambil cuti 1 minggu.
Aku sudah tidak sabar bertemu dengan semua saudara kamu yang katanya suka menistakan satu sama lainnya. Opa, aku sarankan, persiapkan lambung yang lebar dan usus yang panjang serta hati dan jantung yang tabah. Karena kedartingan tidak ditanggung oleh BPJS. Rumah Adrian Pratomo, Jakarta. Akhirnya Savitri dan Jaehyun tiba di rumah opanya. Adrian Pratomo dan pria sepuh itu pun menyambut hangat cucu perempuannya yang datang bersama dengan calon suaminya. Akhirnya kalian mau menikah juga. Opa itu masih belum mau dipanggil kalau kamu belum dapat suami yang membagongkan, lo Sav. Terkabulkan sekarang, goda Adrian sambil memeluk cucu perempuannya. Aku doanya salah opa, ngomong gitu di dekat pintu pas maghrib, jadinya malaikat catetnya pakai tinta emas langsung di bold. Adrian tertawa mendengar ucapan cucu cantiknya. Jadi, papamu dan mamamu jadi datang. Jadi opa, rencananya abis acaranya Rain dan Jeremy, kedua orang tua saya akan menembung Savitri. Jadi, opa mau tanya, jika nanti kalian menikah, apa kamu tetap mengizinkan cucu cantikku yang antik ini bekerja? Adrian menatap Jaehyun serius. Tentu saja opa, itu passionnya Savitri ya dan saya malah senang jika cucu opa tetap bekerja sebagai guru. Kenapa? Banyak story yang membuat saya bisa melihat kehidupan lain di mana saya sendiri tidak menyangka itu benar terjadi di dunia nyata karena selama ini saya selalu menyangka hanya di dunia novel. Contohnya, seorang ibu menjadi mucikari anaknya sendiri. Adrian Pratomo mengelus dadanya. Astagfirullahaladzim, itu benar Sav. Benar opa, aku ingin membebaskan muridku mantan muridku tapi aku kan tidak punya hak. Adrian memeluk cucunya. Sayang, ada saatnya kamu tidak bisa menjadi Batman karena kamu tidak bisa menyelamatkan semuanya. Kok opa ngomongnya sama dengan opa? Janjian ya, goda Savitri. Kita tidak janjian tapi kita sehati, senyum Adrian. Dan Jay, aku tidak ragu untuk menyerahkan cucuku padamu karena pola pikir kita sama dan aku bisa melihat kalau kamu tipe ngomong sama si barbar yang cantik ini. Terima kasih Opa Adrian. Acara pernikahan Rain dan Elang. Akhirnya Savitri bisa melihat sendiri suami Rain yang memang tipe adiknya banget. Gadis ramai itu pun memperkenalkan Jaehyun ke semua saudara sepupunya. Lah kamu tuh nggak kreatif, guru barbar. Cari pacar kok depan rumah. Komentar Eiji. Dengar ya pianis Durjana, praktiskan. Ngapel dekat tinggal nyebrang, sampai deh. Balas Savitri judes. Lagian elu kok ya kepincut sama cewek barbar macam ini si Jae. Apa nggak lelah setiap hari kasih makan saban dia ngamuk. Gelak Eiji, kok gue kebayang. Mas Eiji nggak usah bayangin aneh-aneh ya. Awas, ancam ayame. Enji dia jeng ayah-ayahku tersayang. Kakang Mas Manut kok, senyum Eiji yang membuat Savitri melengos sebal sedangkan Jaehyun tertawa kecil. Jaehyun, panggil Neil, what's up bro? Fine, Jaehyun dan Neil saling berpelukan. Ayo, aku kenalkan pada Jeremy. Kedua pria tampan itu pun menghampiri Elang yang sedang mengobrol dengan Rain dan Mickey. Panggil Neil, sorry Mickey, Rain, aku pinjam Jeremy sebentar. Jaehyun opa, Rain memeluk Jaehyun. Terima kasih atas dukungannya. Sama-sama Rain. So, this is Jeremy. Jaehyun menatap pria Inggris berambut coklat tua dengan brewok tipis. Elang. Babang Jaehyun, Kim Jaehyun, Finali Wimitia. Elang dan Jaehyun saling bersalaman. Di mana Savitri? Tuh lagi gibah sama Eiji. Neil menunjuk ke arah Savitri yang sedang heboh sendiri dengan Eiji. Terima kasih atas dukungan kalian berdua di saat kami merasa tidak mendapatkan support, ucap Elang tulus sambil merangkul pinggang Rain. Savitri dan Jaehyun kan memang pasangan yang kompak. Kita belum bertemu ya Jae, senyum Mickey. Mickey Al-Jordan Akandra, istrinya Yoshua. Ah Nuna, iya, kita baru bertemu sekarang. Di mana Hyung? Jaehyun celingukan mencari Yoshua. Di company sama si kembar, biasa, duo JM kalau sudah sama Bang Yoshua. Nggak mau lepas, kekeh Neil. Kapan kalian menikah? Tanya Rain. Abis ini aku mau nembung dan kebetulan apa dan Momi lusa perjalanan ke Jakarta. Apa ada acara khusus? Tanya Mickey. Tidak ada, kan kalian tahu sendiri Savitri bukan tipe yang suka ribet. Savitri memang bukan tukang ribet tapi membagongkan. Gelak Neil. Yui,